Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qanabitina azakumullah. Pada kesempatan sesi yang kedua ini akan kita tambahkan beberapa permasalahan yang terkait dengan kehidupan bangsa jin. Setelah itu kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan diupayakan supaya pertanyaan yang ada terkait dengan permasalahan jin, baik tentang kehidupan jin ataupun masalah-masalah yang lain yang terkait dengan masalah jin. Di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah alam jin ialah bahwasanya jin ini mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan, kecepatan yang itu di luar batas kemampuan manusia. Di antara bukti, di antara dalil yang menunjukkan demikian ialah apa yang diberitakan oleh Allah Taala dalam Al-Quran terkait dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana yang saya bawakan tadi ayatnya itu tadi. Tatkala beliau meminta kepada pasukan-pasukannya untuk bisa memindah singgasana Ratu Sabak ke tempat disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabiullah Sulaiman mengutarakan keinginan yang seperti itu, maka ada jin ifrit yang dengan tegas mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat yang ke-39 sampai yang ke-40, Allah mengisahkan, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka berkatalah jin ifrit, saya akan mendatangkan singgasana ratu itu kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku sangat kuat dan terpercaya membawa amanah ini. Ini menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam keadaan jarak antara kekuasaan Nabiullah Sulaiman dengan kerajaan Ratu Sabak sangat jauh, ratusan kilo jaraknya. Itu bisa didatangkan oleh Ifrit sebelum Nabiullah Sulaiman bangkit dari tempat duduk. Masuk, set, nyampe. Tidak terbayangkan ya apa caranya. Tidak terbayangkan bagaimana kuatnya mereka ini. Menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat dan menunjukkan cepatnya mereka bertindak. Set, 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 gitu. Nah, barakallahu. Sehingga heran ketika ada
Beberapa pihak dari kalangan umat manusia, bangsa manusia ini yang menjadikan jin sebagai khodamnya. Jin sebagai khodamnya atau khodamnya yang melayani dia. Gak heran kalau kemudian orang ini itu bisa melesat dengan cepatnya. Teman dibawa sama jin tadi ke tempat yang sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat. Dan terjadi. Nah, yang penting kamu melayani iblis, melayani jin tadi. Jin itu pun juga akan melayani Anda. Kan kamu mengatakan sama dia, bawa saya ke Amerika. Aku dibawa sama dia ke Amerika. Kamu lihat di bawah itu kelihatan alam dunia ini, alamnya kamu ini melesat dengan cepat. Tahu-tahu sampai Amerika, New York. Itu dia punya kemampuan demikian. Diberi kemampuan oleh Allah Taala kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, juga jangan heran Allah seseorang yang memiliki tenaga dalam yang diisi dengan jin, dan umumnya tenaga dalam dengan jin itu kekuatannya itu melebihi manusia biasa. Dia menghantam tembok, rompal itu bisa. Itu bukan tangan dia sebagai mainan saja yang bergerak, itu jin. Dia bisa dengan cepat, dengan tangkas, dengan gesit, naik sana turun, naik sini turun sana turun sini, lari sana lari sini, dengan tanpa kenal Allah. Itu semuanya bantuan dari jin. Sangat. Akhirnya muncul pertanyaan di sini. Jin dikatakan sebagai makhluk yang sangat kuat, yang sangat cepat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa kemudian di tengah-tengah mereka itu ada kendaraan? Nah, apakah ada kendaraan tengah-tengah mereka itu? Apakah cukup dengan mengandalkan kekuatan dia semata? Tidak butuh yang namanya kendaraan. Tidak butuh yang namanya hewan tunggangan. Hingga pertanyaan saya sekarang ini, hadiahnya adalah ini. Warnanya putih, bukan warnanya kuning. Hadiahnya ini. Pertanyaannya adalah apakah di bangsa jin itu ada hewan tunggangan atau yang semisalnya? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk orangnya. Bentar. Saya tunjuk orangnya. Bapak yang naruh sesuatu di sakunya. Jenengan, yang naruh sakunya itu jenengan. Pertanyaan saya, apakah ada hewan-hewan tunggangan bangsa jin? Dan apa bentuknya? Jawabannya? Nggak tahu? Masya Allah. Kalau nggak tahu ya lepas ini hadiahnya nih. Mas Joko jawab. Janganlah jawab yang jawab. Yang lainnya aja jawab. Terus sebentar. Coba Bapak yang dari pertemuan yang pakai coklat. Iya. Belakangnya lagi. Coba. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Mas ini senyum-senyum untuk kayaknya mau jawab ya tadi. Silakan. Onta. Masya Allah, ada onta jin. Yang saya tanyakan sekarang itu, apakah ada di bangsa jin ke hewan-hewan tunggangan atau kendaraan? Kalau yang unta tadi itu keterangan bahwasanya jin itu bisa berupa wujud menjelma menjadi unta. Tanyaan saya sekarang ini, apakah ada di tengah-tengah mereka, di bangsa mereka, hewan tunggangan atau kendaraan?
Siapa yang menjawab ini? Apa yang jawab ini? Kalau ini gimana nih? Apa? Yang dari terus ini. Ya mana tahu? Allah Ustaz. Tidak tahu semua ini. Ya apa ini? Nah coba, jangan. Apa perlu saya ganti hadiahnya? Dia seneng yang ini katanya. Silakan. Kalau berupa hewan gimana Pak? Ya jelas, itu saya terangkan tadi. Kalau jinnya tadi itu makhluk yang luar biasa, kekuatannya cepat, kuat begini. Makanya kan muncul pertanyaan di benak saya. Kalau secepat itu apa kemudian butuh kendaraan? Jika pertanyaannya apakah ada kendaraan, ada hewan tunggangan tengah-tengah mereka? Ada hewan tunggangan tengah-tengah mereka? Tidak ada. Masya Allah. Lepas ini. Tunggu lagi nih jawabnya. Ya, ada apa lagi? Hah? Ada. Hewan apa itu? Hewannya Allah Ta'ala. Dalilnya. Amin. Masya Allah. Kenapa akhirnya? Iya. Namanya disebutkan dalam hadis yang sangat sahih. Masih lanjutan hadis yang menjelaskan tentang masalah makanannya jin yang dari tulang itu. Ada keterusannya. Rasul melarang kita untuk istinja, cebok dengan tulang dan juga dengan kotoran hewan. Kalau tulang diterangkan memang tulang itu merupakan makanannya jin. Kalau yang namanya kotoran ini disebutkan dalam riwayat alafun lidawat. Kotoran apa namanya hewan yang ada ini itu menjadi makanannya hewan-hewan tunggangan mereka. Lidawat dengan kata-kata dabah. Dabah itu dimanakan hewan tunggangan atau kendaraan. Tapi wujudnya bagaimana? Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita enggak tahu. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya ada tengah-tengah mereka yang namanya hewan tunggangan. Nah, barakallahu. Kemudian yang bin Asir, karena terbatasnya waktu, saya akan bahas secara semrawut. Enggak usah urut. Pembahasannya mungkin saya agak penting sekarang ini. Yang saya singgung ialah terkait dengan permasalahan apakah mungkin seorang anak manusia menikah dengan jin? Apakah mungkin seorang jin menikah dengan anak manusia? Soalnya materinya nggak mungkin sampaikan semua ini. Waktunya tinggal sedikit, pertanyaannya banyak. Baik, tentang masalah ini, kaum muslimin yang saya hormati, ada dua pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan apakah seorang anak manusia menikah dengan jin atau sebaliknya. Pembahasan yang pertama ialah terkait dengan permasalahan apakah itu terjadi, apakah mungkin terjadi, dan yang kedua adalah bagaimana secara hukum syar'i kalau hal itu terjadi. Pembahasan yang pertama diterangkan oleh para ulama bahwasanya kalau ditanya terjadi atau tidak terjadi, jawabannya adalah terjadi. Ya, wakil adanya interaksi badan antara jin dengan manusia. Tentunya kaum muslimin yang saya hormati,
ketika interaksi badan tadi itu, yang namanya jin tentunya menjelma. Dia bukan dengan wujud aslinya kemudian interaksi dengan manusia, tidak. Tapi dalam jelmaan, jin menjelma sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Paham? Misalkan antum anak kos sendirian di kamar ini, masuk kamar tahu-tahu tuh ada perempuan cantik di kamar saya ini. Siapakah gerangan dia? Wah, itu buat. Paham? Ya mungkin terjadi. Atau jinnya tadi itu menjelma menjadi laki-laki yang ganteng atau yang menyerupai suami seorang wanita. Juga itu mungkin terjadi. Baik. Diterangkan oleh para ulama, ini merupakan perkara yang sangat mutawatir, sangat masyhur, terjadi di kalangan umat manusia, kalangan kaum muslimin. Terjadi interaksi badan antara jin dengan manusia itu. Tamam? Jinnya laki-laki ngumpuli perempuan manusia, atau manusia yang laki-laki ngumpuli jin yang perempuan. Itu terjadi. Wakil dan banyak contohnya. Dalam kitab yang di depan saya ini, Adamun Nurjan, Yahkamil Jan, dibawakan sekian banyak contoh-contoh kasus yang menerangkan tentang masalah ini. Bahkan disebutkan riwayat dari Al-Imam Al-A'mash rahimahullah dengan syarat yang sahih, beliau menghadiri acara pernikahan jin. Bukan kemudian lihat alamnya mereka, enggak. Diraja dikasih tahu bahwasanya sedang ada pernikahan antara jin bulan dengan si bulanan. Orang ini nikah dengan jin ini. Perkara sangat masuk. Terus. Pembahasannya berikutnya adalah bagaimana hukumnya secara syar'i. Apakah diperbolehkan seorang anak manusia menikah dengan jin atau tidak? Entah laki-lakinya manusia, perempuannya jin, atau yang perempuan manusia, laki-lakinya jin. Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Bahasa fikihnya ada khilaf di kalangan ulama. Masya Allah. Masalah jin ada khilaf ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, tidak usah panjang-panjang. Pendapat yang sahih yang benar adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kaum muslimin dulu sampai sekarang. Secara syar'i tidak diperbolehkan menikah antara jin dengan manusia. Baik jinnya laki atau jinnya perempuan, baik manusianya laki atau manusia perempuan. Tidak boleh ada yang namanya munakahah bainal insi wal jin, interaksi pernikahan antara manusia dengan jin. Dan bahkan mereka dengan tegas menyatakan keharamannya. Bahkan guru saya, Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdul Imam Ar-Raini, hafizahullah ta'ala wara'ah, sekarang di Yaman, menulis sebuah risalah khusus yang menerangkan tentang masalah haramnya menikah antara jin dengan manusia. Bukunya saya bawa, buku yang segini nih, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini khusus membahas tentang masalah hukum nikah antara manusia dengan jin. Satu masalah saja. Segini. Nah, kalau sekarang ratusan masalah dikalikan 100, ketemunya berapa jilid? Di sini beliau dengan cukup panjang lebar menerangkan argumentasi, dalil-dalil yang menjelaskan tentang haramnya pernikahan antara manusia dengan jin. Nah, di sini adanya banyak
puluhan. Beliau membawakan sekitar 23 dalil. Kita tak bawakan untuk satu, nanti satunya. 23 dalil dari ayat, dari hadis yang menjelaskan tentang haramnya menikah dengan jin. Juga dibawakan keterangan-keterangan dari para ulama dulu maupun sekarang yang menjelaskan tentang haramnya menikah dengan jin. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa menukil dari jumhur ulama, kebanyakan para ulama tentang makruhnya larangan nikah dengan jin. Wa kariha aktsarul ulama munakahatal jin, dan mayoritas para ulama membenci, tidak menyukai pernikahan dengan bangsa jin. Ini ringkasnya. Yang perlu disampaikan di sini kaum muslimin yang saya hormati adalah sisi-sisi negatif, kemadaratan yang sering terjadi ketika ada pernikahan antara jin dengan manusia. Sisi kemadaratannya adalah yang pertama, terangkan tadi bahwasanya ketika bangsa jin interaksi nikah dengan manusia itu dalam wujud penjelmaan, gitu ya, bukan wujud aslinya. Supaya Anda paham, kemampuan jin menjelma menjadi wujud yang lainnya itu tidak selama-lamanya. Dia harus kembali kepada wujud aslinya. Kalau demikian kondisinya, maka mau tidak mau, ketika misalkan kamu sebagai laki-laki ya menikah dengan perempuan dari bangsa jin yang cantik itu, jelma perempuan cantik bisa dia mengalahkan semua yang paling cantik di dunia ini, bisa. Nah, mau tidak mau dia akan menghilang, hilang dari pandangan kita, kembali pada alamnya, alam jin yang halus itu. Dan kita nggak tahu larinya kemana, mau kita kejar, dikejar kemana, kan begitu. Sisi kemadaratannya bukan perkara yang mustahil, ada jin perempuan yang lain yang senang sama kamu, dia juga menjelma persis seperti perempuan pertama yang kepada kamu tadi. Padahal jin yang lainnya menjelma, tahu-tahu datang lagi, mas saya datang mas gitu. Nah, interaksi lagi, padahal jin yang lainnya lagi, jin yang lainnya lagi, kita nggak tahu. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk memilah-milah ini bojomu ini gak segala macam. Dan bukan perkara yang mustahil kaum muslimin yang saya hormati, ketika sedang interaksi rumah tangga antara dia dengan jin tadi, dia berubah wujud. Tahu-tahu kemudian dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Dan dia jin, aslinya jin itu jelek. Jelek, sama nggak cantik, jelek. Jadi jelma cantik gitu. Melihat sesuatu yang menyeramkan, yang mengerikan, muncul yang namanya wahsy, kengerian, ketakutan, nggak tenteram. Padahal tujuan pernikahan ialah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, menjadikan di tengah-tengah kalian suami istri rasa cinta dan rasa sayang di antara kalian. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sekian banyak mabarak. Begitu pula kalau yang perempuan itu manusia, yang jin laki-laki, tambah bahaya lagi. Jadi bulan-bulanan jin itu nanti. Satunya nongol ketika dia ketemu pertama dengan lelaki yang buanda, yang sangat dia cintai, kemudian menikah dengan dia ini perempuan satu ini. Juga demikian. Dia harus kembali ke alam asalnya, dia harus menghilang bagaimana biasanya itu. Bukan yang mustahil, jin-jin yang lainnya pun mengambil kesempatan, apalagi jin fasik yang jahat itu. Kocak gitu. Yang lainnya masuk menjelma bagaimana jelmaan suami dia tadi, main sama dia, hilang lagi, jinnya lagi, main sama dia. Perempuannya yang benar. Allah Ustaz. Paham? Ala kulli hal, sekian banyak kemadaratan yang dibawakan oleh para ulama tentang pernikahan antara jin dengan manusia. Jin dengan manusia. Al-Imam Suyuti dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga membahas masalah ini dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair.
dibawakan sama beliau beberapa argumentasi yang sangat kuat tentang kemadaratan yang ditimbulkan dikarenakan pernikahan dengan bangsa jin. Muncul pertanyaan di benak saya ini. Tak kasih hadiah lagi. Kalau dikatakan tadi bahwasanya mungkin terjadi interaksi badan antara jin dengan manusia, itu mungkin. Jangan tanpa memandang hukumnya apa yang penting terjadi. Pertanyaan saya, apakah mungkin terjadi melahirkan anak atau lahirnya anak antara interaksi manusia dengan jin? Kemudian jinnya bunting, lahir anaknya. Atau mungkin? Siapa yang menjawab? Saya kasih hadiah yang satu ini. Pak Hendro. Jawab Pak Hendro. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin punya anak. Alasannya apa? Saudara, Masya Allah. Yang ini bangsa jin, yang ini bangsa manusia. Unsurnya berbeda. Yakin? Nebak apa begini? Yakin ya? Tewer. Kasih nggak sama dia. Allah ya. Nah, itu yang disebutkan oleh guru saya, Syekh Muhammad Al-Imam, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dia mengatakan bahwasanya tidak mungkin terjadi kehamilan atau munculnya anak ketika terjadi interaksi badan antara manusia dengan jin, sebab unsurnya berbeda. Kalau kemudian ada yang mengaku, saya punya anak dari ketika dengan jin itu, mana anaknya? Tunjukkan anaknya mana? Ya nggak kelihatan, Ustaz. Anaknya dibawa sama ibunya yang jin itu. Tahu dari mana dia punya anak? Iya itu. Foto sudah setahun menikah sama jin itu, dia bilang hamil. Terus katanya sedang persalinan. Saya dengar suara bayinya, Ustaz. Ya Allah Ustaz, kamu tuh nggak ngerti alamnya mereka. Kamu tuh nggak mandang alamnya mereka. Bukan yang mustahil jin satu ini manggil bayi-bayi koncone. Itu bisa. Dan terangkan sama beliau. Supaya antum tahu, guru saya ini karena Allah, kalau di Indonesia mungkin dikatakan sebagai jinolog. Beliau ini sangat pakar dalam masalah jin. Sangat pakar. Beliau ini yang menangani orang-orang yang banyak kesurupan di sana. Pakar beliau ini, sangat berpengalaman. Tidak mungkin, kata beliau, tidak mungkin. Hah? Mungkin ada perempuan hamil katanya ini dari jin. Zina itu kata beliau. Zina itu kata beliau. Tidak mungkin kata beliau. Ya kalau kemudian dikatakan mungkin nanti orang perempuan gampang aja dia zina dengan si fulan sama-sama manusianya, waret, Allah Ustaz, udah dia bunting, ketika dia bunting aku, kamu kok bunting dari mana? Sama jin. Allah Ustaz. Itu namanya membuka pintu fasad, membuka pintu kerusakan, pintu perzinahan. Dan itu juga fatwa dari Al-Imam Malik rahimahullah. Gitu. Namun kita ini secara nyata tidak mungkin terjadi. Kalau tadi, tadi Pak. Ayo. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Sudah dihabiskan aja nih. Daripada gaduh. Pertanyaan saya. Ini pembahasan sekarang di luar pembahasan hukum syar'i ya. Pertanyaan saya, kalau seandainya terjadi interaksi antara jin dengan manusia. Nah, misalkan ada perempuan manusia interaksi dengan laki-laki jin. Nah, hubungan gitu. Apakah perempuannya itu wajib mandi junub? Nah, apakah perempuannya harus mandi junub? Nah, siapa yang mau jawab?
Antum terus yang angkat tangan. Supaya yang lain itu. Terus siap ya Ustaz. Sana tuh. Jawab. Gimana? Kalau mani perempuannya keluar ya wajib mandi. Kalau nggak keluar? Kalau nggak keluar? Hah? Nggak mandi? Loh. Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Idzal taqal khitanul khitana faqad wajib al-ghusl." Kalau saya ketemu dua khitan, wajib mandi. Bukan dalam hadis Muslim, wa illam yunzil, walaupun enggak keluar maninya. Coba ngerti ya Allah. Allah bisa. Ini pertanyaan penting ya, Pak. Apakah harus mandi? Mandi. Kok bisa mandi? Musuhnya berbeda. Hah? Iya mungkin jelmaan, mungkin nggak jelmaan. Hah? Nggak mungkin. Mungkin aja, misalkan perempuan, misalkan di kamarnya lagi lay-lay begitu, tahu ada berat di atas saya ini. Dulu, kok ada yang memainkan saya ini? Apa ini? Mungkin disebutkan oleh para ulama itu. Mungkin terjadi. Ya mungkin kesengajaan, mungkin nggak kesengajaan. Intinya pembahasannya itu wajib mandi apa enggak? Terangkan. Kenapa? Sama manusia, masya Allah. Kalau dengan jenda, masya Allah. Ini nggak usah lepas ini hadiah satu ini. Siapa mau jawab ini? Anda ya, silakan. Oh. Sama dengan mimpi. Hukumnya sama dengan mimpi. Bagaimana itu rinciannya? Gimana? Kalau kita mimpi begitu nggak wajib mandi. Yang keras. Berarti wajib mandi. Gitu. Dia mengatakan hukumnya sama kayak mimpi. Berarti wajib mandi. Kalau dikatakan kayak mimpi, belum tentu wajib mandi. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang kalau tidak keluar maninya nggak wajib mandi. Padahal ada interaksi. Jawab, dikasihkan sama siapa? Jawabannya kurang mantap. Masya Allah. Jadi ya, ikhwan, dalam masalah ini, memang kalau secara fatwa ulama yang dulu beberapa abad yang lalu, jawabannya sama kayak akad. Dikatakan itu kayak istilah, kayak mimpi. Ini nggak wajib mandi. Dikatakan dah wajib mandi, malah nggak wajib mandi. Namun kalau kita perhatikan, di situ ada perinciannya. Saya bawakan perincian dari beliau. Bentar ya, Pak.
saya itu ada keterangan dari beliau terkait dengan masalah ini. Allah. Ada perincian ya Pak? Baik. Yang saya ingat dari jawabannya para ulama itu dikembalikan pada kondisinya masing-masing. Jadi interaksi badan antara manusia dengan jin itu beragam modus. Bisa jadi jinnya nampak, mungkin pula nggak nampak. Kalau nggak nampak, jadi perasaannya ada yang main-main sama anumu ini. Kita kan kamu lagi santai gitu, tahu-tahu apa ini? Tahu-tahu tahu-tahu berdiri gitu. Loh kok berdiri? Seakan-akan kamu merasakan sesuatu yang seperti itu. Wah, ini ada apa? Paham? Allah ya. Begitu pula perempuan. Tidak mungkin terjadi interaksi badan dalam keadaan tidak melihat jinnya. Tahu-tahu ada yang sesuatu pada itu. Tamam. Dan kondisi yang kedua yang Allah adalah dengan penjelmaan dari jin. Kalau dia menjelma, ya jelas foto sama manusia. Tanya. Misalkan jelmaan perempuan jin atau jelmaan laki-laki jin, hubungan badan itu sama kayak manusia. Wajiban keluar atau tidak keluar. Keluar atau tidak keluar. Adapun kalau tidak kelihatan wujudnya dulu jelmaannya, maka dirinci. Kalau dia merasakan seperti melakukan hubungan badan, nah, yang tahu ya yang sudah nikah, yang belum nikah yang nggak tahu. Tamam? Kalau dia merasakan seperti hubungan badan, tamam? Sifat-sifat ya rasa-rasa semuanya itu, maka wajiban. Kalau enggak, maka tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Gitu ya. Barakallahu. Intinya kalau Allah hati-hati dengan yang namanya bangsa jin. Paham? Pertanyaannya ini nunggu. Ahsan kita jawab pertanyaannya. Ada pembahasan yang selebihnya cukup panjang ya, kawan. Terkait dengan masalah makar-makar jin. Secara global yang namanya makarnya jin, gangguan-gangguan jin. Yang pertama dalam bentuk ta'aruf. Ta'aruf ialah gangguan godaan langsung. Ta'arufnya itu terkadang mengganggu laki-laki, kadang mengganggu perempuan. Kadang niatannya memang jahat, kadang niatannya jahil. Ganggu. Dalam bentuk penyerangan, dalam bentuk godaan, bahkan dalam bentuk pemerkosaan. Mungkin saja. Namanya ta'aruf. Ya ta'aruf dia insan. Bentuk yang kedua, kaum muslimin yang saya hormati, dalam bentuk as-sira' masuk dalam tubuhnya manusia. Dan itu keyakinannya kaum muslimin dulu sampai sekarang, bahwa jin itu bisa masuk dalam tubuhnya manusia, sehingga manusianya itu kerasukan jin, kesurupan jin. Ini sifatnya kaum muslimin. Kalau sudah kemasukan, maka manusia itu mengalami beberapa kondisi tergantung orangnya masing-masing. Ada yang kemasukan, namun manusia tadi masih bisa menguasai, bisa menguasai dirinya, masih sadar, mengerti alamnya, alam dunianya, dalam keadaan sudah dimasuki sama jin. Mungkin terjadi. Dan seringkalinya kalau sudah dirasuki sama jin, nggak sadar. Sehingga yang bergerak itu jin. Paham ya? Dia berjalan, dia ini, dia itu jinnya. Itu jin. Dia mukul, dia nendang, dia ini, dia itu semua jinnya.
bukan dirinya. Dia ngomong suara jinnya, bukan suaranya dia. Kalau misalkan dia laki-laki kemasukan jin perempuan, berubah dari suara perempuan. Kalau dia perempuan kemasukan jin laki-laki, berubah jadi laki-laki. Kalau yang masuk jin Jawa, bahasa Jawa. Yang masuk jin Sunda, bahasa Sunda. Kalau yang masuk jinnya, mana lagi? Bugis, bahasa Bugis. Iya. Gitu. Sama kalau yang masuk jinnya jin Arab menggunakan bahasa. Begitulah yang lain. Kalau yang masuk jin dalam bentuk hewan, tergantung hewannya. Kalau dia ular, ya bentuknya ular, mendesis. Kalau dia anjing, kayak anjing. Kalau dia macan, kayak macan. Demikian terus. Sehingga itu sudah dikuasai sama jin tadi. Itu namanya syirak. Dan ini obatnya ruqyah. Pembahasan masalah ini cukup panjang. Anda baca aja di masalah syariat tentang masalah ruqyah ini. Gangguan yang lainnya, tadi ada ta'aruf, as-syirak. Kemudian gangguan yang lainnya ialah al-waswasah. Ini sangat panjang membahas. Memberikan waswas kepada Bani Adam sampai pada tingkat mengukurkan dia, membuat dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan ini pembahasan cukup panjang ya kawan. Wallahu musta'an. Dan sudah dipahami bahwa yang namanya jin itu mukallaf terkena hukum syariat, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangsa jin tidak ada yang namanya nabi, tidak ada yang namanya rasul. Paham? Sejak dulu maupun sekarang, pendapat yang sahih, pendapat jumhur, pendapat Ibn Hazm yang mengatakan ada nabi dari bangsa jin, itu pendapat yang sangat ganjil. Maka bangsa jin harus beragama, harus beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ibadah mereka itu sama dengan manusia, dari mulai sholatnya sampai semuanya. Itu semuanya sama dengan umat manusia. Jadi tadi ya, sama dengan umat manusia. Barakallahu. Kemudian yang perlu dipahami ya kawan, supaya antum mantap, bahwasanya jin itu sangat takut kepada manusia. Ini antum pakai baik-baik. Yang namanya jin itu sangat takut sama manusia. Kalau manusianya itu berani dan apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya hadisnya Umar, asal masalah Umar. Rasul memberitakan bahwa Umar sesungguhnya setan itu sangat takut sama kamu. Kalau dia jumpa sama kamu di sebuah gang, dia lari cari gang yang lain. Katanya para ulama ini tidak khusus untuk Umar, tapi berlaku untuk semua kaum mukminin yang kuat imannya, yang kuat ketakwaannya, yang kuat amal solehnya kepada Allah, dan dia pemberani. Sehingga dia pemberani. Sehingga kalau antum misalkan tahu-tahu diganggu sama jin, tahu-tahu depan kamu jelma jin begitu, apa ini, jangan takut. Kemasukan. Ganggu, langsung kamu lawan dia. Mati. Pemiling dia. Ya, dengan cara banyak tawakal kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dia tahu. Macam-macam itu langsung kamu cekik kayak Rasul. Kamu pemiling atau semisalnya. Gitu. Dia akan lari terbirit-birit ke sini. Insyaallah. Saya detail keterkaitan supaya akan maju.